Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mukhtar Syabani. Saya dari Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas D, semester 4. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, singkatnya, filsafat pendidikan Islam itu kan adalah salah satu cabang filsafat yang membahas mengenai konsep-konsep, terus prinsip-prinsip dan juga tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Tentunya dengan berlandaskan pada pedoman agama kita yaitu Al-Quran juga Sunnah. Nah, juga mengambil pemikiran-pemikiran dari para ulama dan juga filsuf Muslim terdahulu maupun juga filsuf Muslim kontemporer. Nah, pemahaman terhadap filsafat pendidikan Islam itu dapat sangat mempengaruhi praktik pendidikan Islam di madrasah dan juga pesantren. Karena filsafat itu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menyelenggarakan pendidikan yang orientasinya itu pada pendudukan insan kamil. Nah, insan kamil itu kan manusia yang ilmu, iman dan juga akhlak itu seimbang kan. Nah, pengaruh filsafat pendidikan Islam itu juga terlihat dalam metode pembelajaran yang ada di madrasah dan juga pesantren. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam karyanya The Concept of Education in Islam, bahwa pendidikan Islam menekankan konsep ta'dib, yaitu proses penanaman adab itu sebagai bagian integral dari ilmu. Nah, maka dari itu di lingkungan pesantren, pendidikan itu nggak cuma menghafal doang, tapi juga membentuk sikap dan juga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, tapi madrasah dan pesantren juga mengadaptasi berbagai pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam ya. Nah, contohnya pondok pesantren modern yang mengintegrasikan kurikulum berbasis sains dan teknologi itu sebagaimana dikembangkan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi di pondok pesantren Darussalam Gontor. Itu dia mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan teknologi dan juga agama. Jadi lebih bersifat fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman seperti itu. Nah, filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat itu mempunyai perbedaan yang mendasar di dalam konsep, tujuan dan juga penerapannya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan Indonesia itu kan tentunya memiliki keberagaman budaya dan juga sistem pendidikan yang sebenarnya itu mengakomodasi kedua pendekatan ini gitu. Nah, filsafat pendidikan Islam itu berdasarkan lebih kepada wahyu dan juga nilai-nilai Islam. Dengan tujuan utamanya itu tadi seperti di pertanyaan sebelumnya itu membentuk insan kamil yang nggak cuman punya kecerdasan intelektual doang gitu, tapi juga punya kecerdasan moral dan juga spiritual. Nah, kalau filsafat pendidikan Barat itu lebih banyak orientasinya itu pada rasionalitas dan juga empirisme, dan juga perkembangan individu yang berpusat lebih kepada kebebasan berpikir dan juga eksplorasi ilmiah. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam, contoh Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin itu menegaskan bahwa ilmu itu harus dikaitkan dengan akhlak dan juga ibadah gitu. Agar apa? Agar manusia itu dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan filsafat pendidikan Barat itu berkembang dengan berbagai aliran seperti pragmatisme dan juga yang dikembangkan oleh John Dewey. Nah, yang lebih menekankan kepada pendidikan yang berproses lebih kepada proses pengalaman dan juga eksperimentasi dalam kehidupan sosial. Nah, kalau dalam pandangan Dewey dalam karyanya Democracy and Education, pendidikan itu harus berorientasi pada kehidupan nyata yang juga menyesuaikan diri pada perubahan zaman gitu. Nah, kalau diantara kelebihan dan juga kekurangannya dari filsafat pendidikan Islam itu, yang pertama, kalau kelebihannya itu lebih berbasis kepada spiritual, ya kan? Nah, untuk lebih membentuk kepada akhlak dan juga moral. Terus lebih mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu umum gitu, diintegrasikan. Nah, juga menanamkan tujuan hidup yang jelas gitu. Tujuannya dunia dan juga akhirat gitu. Dan lebih mendorong kepada kepedulian sosial. Tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu adalah jadi bisa terlalu dogmatis, ya kan? Jadi nggak fleksibel gitu. Kalau misalnya nggak fleksibel nanti bakalan dogmatis. Terus integrasi dengan sains dan teknologinya itu masih terbatas dan kurang sekali adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, kalau filsafat pendidikan Barat, kelebihannya itu pertama itu lebih berbasis pada rasionalisme dan juga empirisme. Jadi lebih mendorong inovasi, ya kan? Terus menekankan kebebasan berpikir dan juga meningkatkan bakat individu, ya kan? Dan meningkatkan kreativitas dan juga kemandirian
dan lebih adaptif terhadap teknologi dan juga perubahan zaman. Tapi kekurangannya itu yang pertama lebih cenderung sekular gitu ya kan. Kurang menekankan nilai-nilai spiritual dan fokusnya itu kepada kebebasan. Kalau misalkan salah dalam pengimplementasian kebebasan ini itu bisa mengurangi moralitas religius dan beresiko menyebabkan krisis identitas budaya. Nah, jadi untuk pendidikan di Indonesia itu sendiri lebih idealnya ya harus menggabungkan tadi nilai spiritual Islam dengan pendekatan rasional Barat yang bisa menciptakan sistem yang seimbang, kontekstual dan juga adaptif. Sehingga nanti peserta didik tuh bisa lebih cerdas secara intelektual juga, bermoral juga dan juga bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, di dalam pendidikan Islam itu sebenarnya ada 3 konsep yang dicetuskan oleh para ulama. Itu yang pertama ada yang namanya taklim, yang lebih kepada mentransfer keilmuan. Terus tarbiyah yang lebih umum dalam konteks lebih kepada pembentukan karakter dan juga kepribadian. Dan yang ketiga itu ada ta'dib. Ta'dib itu lebih kepada penekanan dan perkembangan akhlak, adab dan juga moralitas. Nah, pendidikan Islam itu seharusnya menggabungkan ketiga aspek ini gitu, agar menghasilkan individu yang lebih berilmu, berkarakter dan juga beradab juga gitu. Jadi kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu mencakup aspek-aspek yang lebih fundamental yang membentuk dasar pemikiran dan implementasi sistem pendidikan Islam yang 3 tadi itu ya. Nah, jadi ruang lingkup ini nggak terbatas pada aspek teoritis doang, tetapi juga lebih mencakup kepada dimensi praksis yang berhubungan dengan tujuan pendidikan. Terus kurikulum, metode pengajaran dan juga evaluasi hasil pendidikan. Contoh sebagai sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Naqib Alatas seperti tadi dalam karyanya The Concept of Education in Islam. Pendidikan Islam itu harus bertujuan untuk menghasilkan manusia yang beradab, di mana ilmu, akhlak dan spiritualitas itu harus menyatu di dalam satu sistem pendidikan yang utuh. Nah, salah satu elemen utama dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan Islam itu kan bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara akal dan juga hati kan, tadi insan kamil kan. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin itu bahwa ilmu tanpa akhlak itu dapat membawa manusia pada kesesatan. Nah, itu ya. Jadi al-adabu fauqal ilmi. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam itu nggak cuman untuk membentuk manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan moral dan juga spiritual yang tinggi, seperti dalam pertanyaan sebelumnya tadi ya. Nah, hal ini berbeda dengan konsep pendidikan Barat yang lebih banyak berfokus pada aspek kognitif doang dan juga perkembangan individu secara rasional gitu kan. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu tadi ada kurikulum. Jadi kurikulum ini harus berbasis pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran juga hadis, serta diperkuat dengan pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Nah, selanjutnya kurikulum pendidikan Islam juga itu harus lebih mempertimbangkan keseimbangan antara teori dan juga praktisnya gitu. Jadi teori praktis itu harus seimbang. Konsep tarbiyah tadi itu dalam Islam itu mengajarkan bahwa pendidikan itu tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga harus menanamkan pengalaman langsung di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Implementasinya itu harus bisa diterapkan. Nah, jadi di praktiknya itu pendidikan Islam itu banyak lebih menerapkan metode pembelajaran yang berbasis kepada pengalaman, terus halakoh gitu kan, kajian kitab kuning di pesantren, dan juga sistem mentoring yang lebih menekankan kepada keteladanan guru ya, harus menjadi uswah terhadap para peserta didiknya gitu. Nah, selain itu ada metode pembelajaran dalam pendidikan Islam itu juga harus memperhatikan berbagai pendekatan yang sesuai dengan pendidikan modern gitu. Dalam pendidikan yang berbasis teknologi dan juga inovasi dapat bisa lebih nanti diadaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman. Nah, contoh dengan pemikiran Fazlur Rahman di karyanya Islam and Modernity itu menekankan Islam itu lebih agar bisa lebih relevan dengan tantangan globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi madrasah dan pondok pesantren itu lebih mengadopsi kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan modern, contohnya sains dan juga teknologi. Tapi juga tetap ya mempertahankan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam gitu. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, ini sangat penting ya evaluasi itu. Jadi enggak cuman menilai aspek akademis doang gitu, tetapi juga memperkembangkan akhlak dan juga spiritual peserta didik.
Nah, di dalam sistem pesantren contoh, keberhasilan seorang santri itu tidak cuma diukur dari kemampuan menghafal dan juga memahami kitab saja, tetapi juga dari bagaimana ia menerapkan nilai-nilai Islam yang telah ia ambil itu kepada kehidupannya sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan konsep tadi gitu, takdib gitu ya. Yang dikembangkan oleh tadi Alatas, di mana pendidikan itu harus mencerminkan pendidikan yang lebih berkarakter dan juga beradab. Jadi ketiga konsep yang tadi tuh, taklim, tarbiyah dan juga takdib itu harus diterapkan dalam pendidikan, khususnya filsafat pendidikan Islam. Nah, mengenai modernisasi pendidikan Islam nih. Penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam itu kan penting ya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Nah, seperti ketertinggalan dalam teknologi, terus tantangan globalisasi, serta perubahan sosial dan budaya gitu kan, itu jadi tantangan gitu. Nah, prinsip-prinsip yang berasal dari filsafat pendidikan Islam, contoh tauhid gitu kan, kesatuan ilmu dan juga nilai, terus keseimbangan antara duniawi dan juga ukhrawi, terus integrasi antara akal dan juga wahyu, itu bisa menjadi solusi nih buat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, salah satu tantangan yang paling utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam itu adalah kesenjangan dan juga pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, itu ya, kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi banyak sekali tuh madrasah ataupun pesantren yang masih menggunakan teknologi tradisional dengan minimnya integrasi teknologi dalam pembelajaran gitu. Jadi untuk mengatasi hal ini tuh prinsip integrasi ilmu dalam filsafat pendidikan Islam itu bisa diterapkan dengan mengadopsi teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai Islam gitu. Teknologi yang mungkin bermanfaat dalam pendidikan tersebut. Seperti yang sebelumnya juga Syed Muhammad Naqwi Al-Attas juga menjelaskan dalam The Concept of Education Islamnya, itu menekankan bahwa ilmu itu harus diarahkan pada tujuan spiritual yang benar gitu. Dengan demikian nanti lembaga pendidikan Islam itu bisa memanfaatkan teknologi seperti e-learning berbasis nilai Islam ya kan, platform digital untuk kajian kitab mungkin, dan juga aplikasi pendidikan yang membantu santri itu bisa lebih memahami dan mempermudah gitu dalam mempelajari ilmu agama dan juga ilmu umum secara bersamaan. Nah, nanti tantangan lain muncul nih dalam modernisasi pendidikan Islam itu adalah bagaimana menjaga keseimbangannya nih antara kurikulum yang basisnya itu agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Nah, terjadi nih dalam banyak kasus itu banyak sekali terjadi dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu umum di lembaga pendidikan Islam. Konsep Islamization of knowledge yang dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi itu bisa menjadi solusi nih dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, Al-Faruqi itu menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan modern dengan prinsip Islam itu sehingga tidak ada pemisahan antara ilmu duniawi dan ukhrawi gitu. Jadi kurikulum di madrasah dan pesantren itu bisa mengkombinasi sains, teknologi, ekonomi dan juga ilmu sosial dalam perspektif Islam. Nah, menariknya itu di situ. Sehingga peserta didik itu tidak hanya menguasai ilmu agama tapi juga menguasai keterampilan yang relevan dengan dunia modern gitu. Jadi perubahan sosial dan juga budaya akibat globalisasi juga nih menjadi tantangan setelah tadi ya ada solusinya, sekarang muncul lagi tantangan. Nah, modernisasi ini membawa masuk berbagai pemikiran sekuler ya, contohnya yang dapat mempengaruhi nilai-nilai Islam nih. Nah, untuk menghadapi tantangan ini tuh kita bisa mengusung konsep yang sebelumnya, itu konsep takdib yang dikembangkan oleh Al-Attas ya kan. Nah, takdib itu lebih menekankan pentingnya adab ataupun etika dalam pendidikan. Jadi nggak cuma orientasinya pada aspek kognitif doang, tapi lebih dalam pembentukan konsep karakter Islami. Nah, jadi digabung tapi tetap mempertahankan prinsip moral dan akhlak sebagai bagian utama. Dan keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar yang kompeten dalam mengajarkan ilmu Islam dan ilmu modern juga bisa menjadi tantangan nih. Jadi dari dalam tantangan ini untuk mengatasinya itu dengan prinsip tarbiyah tadi gitu. Contoh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya itu menyatakan bahwa pendidikan itu harus lebih melibatkan aspek pengalaman dan kebijaksanaan dari para pendidik yang mampu memberikan keteladanan. Nah, jadi lembaga pendidikan Islam itu harus berinvestasi di dalam pengembangan kapasitas guru supaya mereka tuh nggak cuma menguasai ilmu agama doang gitu, tapi juga lebih menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landasan-landasan Islam gitu. Nah, dalam menghadapi tantangan ekonomi ya misalkan dan juga keberlanjutan lembaga pendidikan Islam,
kita bisa terapkan yang namanya prinsip ukhuwah Islamiyah, dan ekonomi berbasis Islam bisa juga menjadi solusi nih. Jadi banyak loh sekarang pesantren dan juga madrasah yang bisa yang masih menghadapi kendala finansial dalam pengelolaan lembaganya. Tapi dengan menerapkan konsep ekonomi Islam berbasis wakaf dan juga zakat misalnya, nah lembaga pendidikan Islam itu dapat lebih mandiri dan juga lebih berkelanjutan. Hal ini semisal sudah juga diterapkan di beberapa institusi, contohnya pondok pesantren modern Darussalam Gontor yang menggunakan sistem ekonomi mandiri berbasis koperasi dan wakaf itu untuk mendukung operasional pendidikan mereka gitu. Dengan demikian, nanti prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam itu bisa diterapkan nih dalam berbagai aspek modernisasi pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang ada gitu. Nah, jadi melalui integrasi ilmu, pemanfaatan teknologi, penguatan adab, dan juga karakter, terus kualitas gurunya juga ditingkatin, dan juga kemandirian ekonomi berbasis Islam, nantinya lembaga pendidikan Islam ini bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Contoh dinyatakan dalam jurnal Islamic Education and Globalization nih, karyanya Zarkashi tahun 2021. Modernisasi pendidikan Islam itu harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang tinggi. Jadi kesimpulan semuanya itu hampir sama ya. Kita tuh harus lebih fleksibel, pendidikan tuh harus lebih fleksibel, bisa menyesuaikan antara ukhrawi dan juga duniawi. Seperti itu. Nah, filsafat pendidikan Islam itu punya urgensi yang sangat besar dalam membentuk karakter siswa, karena berlandaskan kepada nilai-nilai tauhid, akhlak, dan keseimbangan antara ilmu dan juga imannya ya kan. Nah, pendidikan dalam Islam itu bukan hanya tujuannya untuk cuman mencerdaskan akal doang, tetapi juga membentuk kepribadian yang beradab. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syed Muhammad Naqwi Kalatas juga dalam karyanya The Concept of Education in Islam, bahwa pendidikan Islam itu sejatinya proses menanamkan adab gitu kan. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam itu bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kesadaran etis dan juga bertanggung jawab sosial. Nah, jadi fungsi utama filsafat pendidikan Islam itu dalam bentuk karakter siswa itu terletak lebih kepada kemampuannya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi bagaimana nih ilmu pengetahuan umum itu bisa dia integrasikan kepada nilai-nilai Islam. Jadi konsep ini menolak sekularisasi pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia gitu kan. Jadi contoh diterangkan dalam Islamization of Knowledge tadi, dengan pendidikan yang berbasis filsafat Islam, siswa itu gak cuman memahami konsep akademik, tetapi juga memahami bagaimana ilmu tersebut itu bisa digunakan, diimplementasikan untuk kemaslahatan umat, ya tentunya di dalam bingkai etika dan juga moral Islam gitu. Jadi sistem pendidikan Islam itu menekankan pentingnya akhlak dalam semua aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, sosial, dan profesional gitu ya. Jadi filsafat pendidikan Islam itu lebih membentuk karakter siswa melalui pendekatan yang lebih mencakup kepada aspek spiritual, intelektual, dan juga sosial. Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa pendidikan yang efektif itu harus menanamkan kebiasaan baik sejak dini. Karena karakter seseorang itu ya prosesnya panjang gitu. Melibatkan pembelajaran, pengalaman juga, dan juga keteladanan gitu ya. Nah, jadi pendidikan Islam itu nggak cuman mengajarkan teori, tapi juga menekankan pentingnya uswatun hasanah ataupun keteladanan ya. Jadi di mana guru tuh sama lingkungan sekolah itu menjadi model gitu, jadi role model bagi pembentukan karakter siswa. Ini sangat penting sekali gitu ya, faktor lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep tarbiyah tadi ya kan, yang menekankan lebih kepada pendidikan sebagai proses bertahap dalam membimbing siswa itu agar memiliki akhlak yang baik. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, filsafat pendidikan Islam itu memiliki peran dalam membangun peradaban gitu, tentunya gitu, yang lebih baik melalui pendidikan yang menghasilkan pemimpin yang berkarakter. Jadi kita tuh dituntut harus menjadi khalifah fil ard gitu. Dalam Islam ditegaskan bahwa setiap individu itu memiliki tanggung jawab kepemimpinan gitu, baik dalam dirinya, keluarga, maupun masyarakat gitu.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu ya. Dan dipertanggungjawabkan pasti nanti kepemimpinannya gitu. Jadi pendidikan Islam itu harus mampu membentuk siswa yang memiliki visi kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan gitu, harus adil dan juga kebaikan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan umat gitu ya. Nah, contoh dalam Islam and Modernity juga lebih menekankan pada pendidikan Islam itu bisa melahirkan generasi yang tidak hanya berpikiran dogmatis saja, tetapi juga mau berpikiran terbuka gitu. Jadi filsafat pendidikan Islam itu bisa diterapkan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap aspek pembelajaran gitu. Jadi sekolah Islam dan juga pesantren misalnya bisa mengajarkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, pendidikan berbasis proyek ini bisa mengajarkan kepedulian sosial, terus pembiasaan ibadah yang membentuk kedisiplinan, juga nanti timbul gitu diskusi-diskusi kritis gitu yang basisnya itu etika Islam, bisa menjadi beberapa metode yang bisa kita gunakan gitu untuk nilai-nilai Islam itu bisa lebih benar-benar diinternalisasi oleh siswa gitu. Nanti ketika individu yang berkarakter itu kuat gitu ya dan memiliki moralitas tinggi, mendominasi masyarakat, nah nanti bakal terbentuk gitu lingkungan sosial yang lebih harmonis, adil, dan juga orientasinya itu pada kesejahteraan bersama gitu, tidak ada egoisme gitu. Karena taraf berpikirnya sudah ditaikan gitu. Nah, oleh karena itu nanti modernisasi pendidikan Islam itu harus tetap berlandaskan pada filsafatnya itu yang kuat gitu. Supaya tetap relevan dan dalam menghadapi tantangan zaman itu nggak kehilangan esensi nilai-nilai Islamnya yang menjadi dasar pembentukan karakter manusia seperti itu. Nah, studi filsafat pendidikan Islam saat ini itu kan menggunakan berbagai pendekatan untuk lebih memahami, mengembangkan, dan juga menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Konteksnya tuh biar lebih luas gitu kan. Dan di antara beberapa pendekatannya itu adalah pendekatan historis. Kita juga bisa menggunakan normatif teologis, terus epistemologis, dan juga integratif. Jadi setiap pendekatan ini punya kontribusinya sendiri gitu dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Tapi beberapa pendekatan juga lebih efektif dalam menjawab tantangan modern yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam gitu. Contoh pendekatan historis. Nah, dalam studi filsafat pendidikan Islam, pendekatan historis itu berfokus pada perkembangan pemikiran pendidikan Islam itu dari zaman klasik hingga kontemporer. Jadi studi ini tuh lebih mengkaji kepada pemikiran para ulama seperti Al-Ghazali, ya kan, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, terus Al-Farabi. Juga nanti gimana konsep pendidikan mereka tuh masih relevan nggak buat saat ini gitu. Jadi pendidikan ini tuh penting ya buat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang dan juga bisa dijadikan dasar dalam merancang kurikulum pendidikan yang akarnya tuh dari nilai-nilai Islam gitu. Cuman pendekatan ini tuh sifatnya reflektif dan kurang memberikan solusi konkret gitu buat tantangan pendidikan saat ini gitu. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan pendekatan yang kedua, yang itu pendekatan normatif teologis. Nah, kalau lihat pendidikan Islam sebagai bagian dari ajaran agama itu kan bersumber pada Al-Quran juga Al-Hadis kan, ataupun As-Sunnah. Nah, pendekatan ini lebih menekankan kepada tujuan utama pendidikan Islam itu lebih mendukung kepada insan kamil yang tadi itu ya, yaitu manusia yang sempurna secara spiritual juga intelektual. Nah, Al-Atas juga menjelaskan di karyanya yang tadi tuh, The Concept of Education in Islam, itu lebih menekankan takdib gitu kan, biar menciptakan insan kamil gitu. Nah, pendekatan yang tadi tuh teologis itu penting dalam menjaga kemurnian nilai Islam dalam pendidikan, tapi tetap ya seringkali kurang fleksibel gitu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman gitu, dengan perkembangan teknologi ya kan. Nah, pendekatan epistemologis lah nih yang lebih berfokus pada sumber struktur ilmu dalam pendidikan nih. Pendekatan yang ini lebih kepada salah satu teori yang relevan dalam pendekatan ini itu adalah konsepnya dari Ismail Raja Al-Faruqi yang tadi, Islamization of Knowledge ya, yang lebih menekankan perlunya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai Islam gitu.
Jadi pendekatan ini tuh menjadi semakin penting gitu, yang epistemologi ini di era modern gitu, di mana tantangan sekularisasi ilmu itu uh, lebih besar gitu. Nah, dengan pendekatan epistemologi juga, pendidikan Islam itu bisa lebih mengadopsi ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan identitas keislaman aslinya gitu. Jadi pendekatan epistemologi yang ini tuh lebih efektif ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, karena lebih mampu menjawab tantangan kontemporer dengan memberikan solusi berbasis Islam dengan dalam berbagai bidang ilmu gitu. Nah, ada lagi selanjutnya itu adalah yang terakhir, pendekatan integratif nih. Nah, untuk pendekatan integratif ini itu yang paling efektif gitu daripada epistemologi tadi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, karena dia menggabungkan berbagai aspek dari pendekatan sebelumnya dan menerapkannya dalam sistem pendidikan modern gitu. Jadi semuanya digabungkan. Nah, pendekatan ini lebih menekankan kepada pentingnya mengharmonikan antara ilmu agama dan juga ilmu umum gitu. Teori dan praktik, terus tradisi dan juga modernisasi itu digabungkan gitu. Jadi pendekatan yang integratif ini bisa lebih mewujudkan model pendidikan yang mengadopsi teknologi modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan madrasah ataupun pesantren modern ya. Nah, saat ini tuh lebih menggunakan kurikulum yang mencakup sains ya kan, teknologi, terus ekonomi Islam, ilmu sosial, tapi basisnya nilai Islam gitu kan. Tapi selain itu pendekatan integratif juga ini lebih memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Contoh kita ambil dari model pembelajaran blended learning, terus PBL ya kan, project based learning, PJBL, PBL ataupun program based learning. Jadi diintegrasikan gitu. Semuanya bisa menjadi satu, bisa kita gunakan di dalam menggunakan pendekatan integratif ini. Jadi secara keseluruhannya ya, pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu pendekatan integratif, karena dia mengintegrasikan semua pendekatan tadi menjadi satu. Jadi ya menyesuaikan aja gitu, digabungkan gitu. Jadi menerapkan metode pembelajarannya tuh lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi dengan pendekatan integratif, pendidikan Islam itu nggak mampu menghasilkan individu yang cuman berhalak dan juga berilmu, nah, tapi juga lebih mampu berkontribusi secara aktif dan lebih bisa membangun masyarakat yang lebih baik gitu. Jadi menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan punya kontribusi yang banyak di lingkungan sosial seperti itu. Nah, untuk rancangan program pendidikan Islam itu sendiri yang ingin saya rancang itu lebih bisa mengintegrasikan antara hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Itu sebenarnya harus didasarkan pada pemahaman bahwa manusia itu kalau dalam Islam ya memiliki dimensi yang banyak, itu jasmani, akal, rohani. Jadi harus dikembangkan secara seimbang gitu. Nah, jadi hakikat manusia dalam Islam itu menempati manusia itu sebagai khalifah ya, sebagai khalifah fil ard gitu, yang bertanggung jawab kepada Allah, menjadi Abdullah gitu kan. Nah, atas dasar tersebut, pendidikan Islam itu nggak cuma orientasinya cuma pada intelektual doang, tapi tujuan membentuk karakter dan spiritualitas individu itu harus selaras dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, kalau dalam konsep pendidikan Islam yang dijelaskan dalam Syed Muhammad Naqwi Paratas tadi dalam karyanya itu The Concept of Education Islam yang tadi, tujuan utama pendidikan itu kan menanamkan adab gitu ya, akhlak dalam diri peserta didik. Jadi adab dalam konteks ini tuh bukan sekedar sopan santun doang, tapi mencakup pemahaman yang benar gitu tentang posisi manusia itu hakikatnya dalam kehidupan tuh apa gitu. Ilmu dan juga hubungan dengan Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi rancangan program pendidikan Islam itu sebenarnya harus menekankan pada internalitas nilai-nilai adab yang di dalam setiap aspek pembelajarannya gitu. Jadi program pendidikan yang akan saya rancang ini dengan kurikulum berbasis integritas antara ilmu agama dan ilmu umum itu harus bersatu gitu ya. Saya merujuk pada pemikiran Ismail Raja Al-Faruqi yang tadi dalam karyanya Islamization of Knowledge, itu ilmu itu nggak boleh terpisah kan dalam dari nilai-nilai Islam, jadi harus selaras dengan konsep tauhid. Nah, dengan demikian itu rancangan yang saya buat contohnya ada sains, matematika, teknologi,
terus ilmu sosial ya kan, itu harus diajarkan dengan perspektif Islam yang lebih tegas kepada ilmu dan juga sarana gitu, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dan menambah ilmu pengetahuan tadi. Nah, salah satu komponen utama yang akan saya terapkan dalam sistem pembelajaran ini adalah berbasis kepada pengalaman dan juga keteladanan ya, tadi uswatun hasanah. Jadi kalau Ibnu Khaldun tuh dalam mukadimahnya yang tadi lebih menekankan pada pendidikan yang efektif harus melibatkan pembiasaan, ya kan? Praktisnya nih bagaimana dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak cuma teori doang gitu. Jadi nanti di program ini tuh peserta didik tuh nggak cuma belajar dalam kelas, ya kan, tetapi juga menjalani berbagai kegiatan yang menanamkan nilai Islam secara praktis gitu. Contoh program kepemimpinan berbasis Islam, terus kegiatan sosial buat numbuhin empati gitu, terus integritas teknologi dalam pembelajaran yang basisnya Islam. Juga pendekatan spiritualitas itu menjadi aspek yang nggak bisa dipisahkan gitu dalam program ini harusnya ya. Nanti pendidikan Islam itu pokoknya biar nggak cuman transfer ilmu doang gitu, tapi mentransformasi diri. Nah, nanti kurikulumnya itu mencakup program pembiasaan ibadah gitu, seperti sholat berjamaah, tilawah Quran, dan juga kajian tafsir mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Imam Al-Ghazali contohnya dalam Ihya Ulumuddin itu kan menyatakan bahwa ilmu itu tanpa penyucian hati itu bahkan akan membawa kepada kesesatan gitu ya. Jadi hatinya harus suci dulu. Nah, metode pembelajarannya sendiri itu di dalam program ini tuh lebih berbasis kepada pendekatan yang tadi integratif ya, harus integratif holistik, di mana peserta didik itu diajak untuk memahami ilmu dalam hubungan yang utuh antara akal, hati dan juga tindakan itu utuh gitu. Jadi integratif dan juga lebih holistik. Di dalam Islam and Modernity karyanya Fazlur Rahman itu lebih menegaskan kepada pentingnya reinterpretasi konsep pendidikan Islam itu agar tetap relevan dengan menghadapi perubahan digital atau perubahan global. Jadi nanti di dalam program ini pun akan dioptimalkan teknologi biar lebih mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan juga aplikatif, jadi lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir adalah evaluasinya sendiri gitu. Jadi tetap harus ada evaluasi pendidikan yang nggak cuman fokus pada evaluasi akademik doang, tapi juga pada perkembangan karakter dan juga spiritualitas peserta didik itu juga dievaluasi. Nah, nanti dalam sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, terus evaluasi keberhasilan evaluasi keberhasilan itu nggak cuma diukur dari pemahaman teori doang gitu, tapi juga dari sejauh mana nih dia bisa menerapkannya gitu, nilai-nilai Islam kepada kehidupan sehari-hari. Nah, nanti dalam program ini jadi penilaiannya itu akan mencakup berarti aspek akademik, terus praktik ibadah kan, keterampilan sosial, terus kecerdasan juga secara emosional dan juga spiritual tuh. Nantinya di rancangan program pendidikan ini tuh ya biar bisa peserta didik tuh nggak cuma jadi individu yang cerdas doang gitu ya. Intinya tadi nanti nggak cuma intelektualnya doang, tapi juga memiliki kesadaran moral dan juga spiritualitas yang kuat gitu. Jadi mereka tuh nggak cuman bisa berkontribusi membangun masyarakat lebih baik gitu. Harus unggul pokoknya, harus dalam ilmu, tapi juga punya karakter yang kuat dan orientasinya tetap bisa menjadi kebermanfaatan bagi manusia. Khairukum man khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas gitu. Nah, kalau dalam konteks ini demokrasi pendidikan nih. Jadi sebenarnya filsafat pendidikan Islam itu kan lebih menekankan bahwa pendidikan itu hak setiap individu ya kan. Jadi nggak memandang status sosial, ekonomi, apalagi latar belakangnya gitu kan. Jadi prinsip keadilan nih kalau dalam Islam itu harus mengacu kepada konsep adil dan juga kebaikan gitu, adlu dan juga ihsan ya kan, yang berarti bahwa setiap individu itu harus mendapatkan kesempatan yang sama gitu buat memperoleh pendidikan yang berkualitas gitu. Nggak dibeda-bedakan. Nah, prinsip inklusivitas dalam pendidikan Islam itu
bisa kita temukan dalam ajaran Rasul sebenarnya ya, dalam hadis yang menekankan pentingnya ilmu itu bagi setiap muslim semuanya nih. Ya, jadi menuntut ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim gitu. Semuanya tuh wajib, diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu. Dan hadis ini tuh menunjukkan kalau Islam tuh nggak membedakan siapa yang berhak mendapatkan pendidikan, mau dia laki-laki kek, mau dia perempuan kek, mau kaya, mau miskin, semuanya berhak mendapatkan pendidikan gitu. Nah, filsafat pendidikan Islam itu harus mendorong ya sistem yang nggak cuman memberikan akses kepada semua orang, tapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut relevan apa enggak nih, bermanfaat atau enggak nih bagi kehidupan mereka gitu. Jadi salah satu aspek utamanya tuh menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil. Jadi biar menghilangkan kesenjangan akses pendidikan buat kelompok yang marginal gitu. Nah, kalau dalam sejarah Islam, sistem pendidikan yang inklusif itu sebenarnya udah diterapin nih di berbagai peradaban Islam klasik. Contoh di Madrasah Nizamiyah yang didiriin oleh Nizam Al-Mulk pada abad ke-11, yang di madrasah ini itu memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang sosial mereka. Dan model ini tuh bisa diadaptasi loh dalam konteks modern dengan membangun sekolah Islam yang menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak pesantren di Indonesia yang menerapkan sistem subsidi silang misalkan, ataupun pendanaan berbasis wakaf gitu kan. Jadi selain akses, demokrasi pendidikan itu harus mencakup metode pembelajaran yang tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan potensinya gitu. Nah, jadi dalam sistem pendidikan Islam itu harus demokratis, yang dimana kurikulum itu harus dirancang supaya lebih fleksibel dan juga mampu mengakomodasi keberagaman minat dan juga kemampuan siswa gitu. Nah, nanti termasuk bagi mereka itu yang memiliki kebutuhan khusus gitu kan. Contoh di beberapa pesantren Indonesia itu udah ada yang mulai gitu mengembangkan program inklusi buat anak-anak dengan disabilitas gitu. Jadi contoh di pesantren Nurul Jadid di Probolinggo itu yang menyediakan kelas khusus, dia sediain kelas khusus itu bagi santri yang punya hambatan pendengaran gitu. Nah, ini bagus gitu loh. Ada pesantren inklusi, nggak cuma sekolah umum inklusi, tapi ada pesantren inklusif gitu. Nah, terus konsep ukhuwah Islamiyah nih yang tadi nih, persaudaraan Islam itu juga harus menjadi pilar buat menciptakan pendidikan Islam yang adil juga inklusif. Jadi pendidikan Islam itu harus membentuk komunitas belajar yang saling mendukung, bukan kompetitif dalam arti negatif, tapi model pembelajaran itu berbasis kolaborasi yang diterapkan dalam sistem ataupun kajian keislaman dapat menjadi contoh bagaimana pendidikan Islam itu bisa menciptakan lingkungan yang inklusif gitu. Dimana setiap peserta didik itu bisa saling berbagi ilmu dan juga pengalaman tanpa merasa tertinggal ataupun dikucilkan gitu. Jadi implementasi lain yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang basisnya itu pada keadilan dan juga kesejahteraan sosial gitu ya. Contoh kebijakan pendidikan yang basis zakat dan juga wakaf. Kalau di beberapa negara muslim, contoh di Turki misalkan itu ada, dan juga Malaysia itu ada yang namanya dana zakat yang telah digunakan untuk membiayai pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Jadi dananya disalurkan untuk pendidikan. Nanti konsep ini juga tuh mulai diterapkan di Indonesia sih sebenarnya, di mana beberapa lembaga zakat itu telah mendirikan sekolah berbasis zakat yang memberikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Nah, nanti dalam konteks globalisasi, pendidikan Islam juga tuh harus menyesuaikan itu dengan perkembangan zaman yang udah kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, jadi nanti konsep inklusivitas ini tuh bisa diperkuat dengan pemanfaatan teknologi nih. Jadi buat memperluas akses pendidikannya. Dan pembelajaran berbasis digital, contoh kayak platform e-learning Islam itu bisa jadi solusi juga buat mereka yang ada di daerah yang terpencil misalkan. Jadi yang tidak memiliki akses ke lembaga tapi punya misalkan internet gitu, bisa melalui sistem online. Contoh di Universitas Islam Internasional Malaysia itu dia menyediakan kursus daring berbasis nilai Islam bagi masyarakat luas dengan jadi filsafat pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat penting gitu, harus strategis dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil gitu. Contohnya tadi di Malaysia itu
dia apa namanya, sistem daring tapi bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam gitu. Nah, jadi intinya tadi prinsip keadilan, terus persaudaraan juga, aksesibilitas juga, dan pendidikan Islam itu bisa jadi solusi buat tantangan demokratisasi pendidikan di era modern. Khususnya dengan tentunya dengan implementasi nyata yang dapat dilakukan dengan menyediakan pendidikan gratis berbasis wakaf dan zakat juga itu bisa. Gitu, membangun kurikulum yang fleksibel, inklusif, nerapin metode pembelajaran yang basisnya kolaboratif, juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi nanti dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pendidikan Islam itu bisa menjadi instrumen ataupun alat yang nggak cuman mencerdaskan individu doang, tapi juga masyarakatnya itu dibangun. Peradaban Islam itu benar-benar dibangun yang lebih adil dan juga harmonis. Tentunya dengan dukungan masyarakat, pemerintahan, dan juga ya kita bersama semuanya harus saling tolong menolong dan saling membantu khususnya dalam hal pendidikan ini. Jadi taraf berpikirnya itu harus dinaikkan dulu gitu. Contoh dalam firman Allah yang wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra gitu, kita diharuskan untuk membaca gitu. Bahkan dalam Islam tuh diwajibkan untuk berliterasi gitu loh. Jadi Iqra tuh artinya nggak cuma baca doang, tetapi berliterasi bagaimanapun caranya gitu, memahami, membaca, menulis dan lain sebagainya, itu dalam Islam itu berarti diwajibkan seperti itu.